selamat berjumpa sahabat Stranas semua di YouTube channel Stranas PK Official ya, bersama saya Rahma Sarita. Apa itu Stranas ya? Secara singkat, Stranas ini adalah proyek pemerintah untuk pencegahan korupsi. Maka dibentuklah ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berkolaborasi dengan 5 lembaga, salah satunya adalah KPK. Nah, bagaimana dengan yang preventif, pencegahan KPK? Saat ini saya sudah bersama beberapa narasumber ya. Yang pertama ini ada pimpinan KPK sendiri, ada Pak Alexander Marwata. Halo Pak. Halo pemirsa. Ya, dan nah, ini ada juga koordinator pelaksana Stranas PK tadi ya, yang sekaligus juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Pahala Nainggolan. Halo Pak. Nah, selanjutnya ada bintang tamu, ini dari kalangan masyarakat biasa ya, yang sangat biasa banget. Ya, ini host juga sebenarnya, tapi mungkin kurang terkenal kali ya. Coba dikenalkan dulu siapa namanya Pak? Si Asih beli nanas. Saya mau pantun dulu izin ya Pak ya. Si Asih beli nanas bareng kakak. Nggak lupa juga beli rendang. Terima kasih Stranas PK, aku udah diundang. Saya Raffi Ahmad, Oh, Raffi Ahmad. Ya, tapi hari ini saya nggak rapi-rapi amat Pak datang ke sini. Karena saya diundang katanya suruh pakai baju yang casual aja, biar cair gitu, biar nggak kaku-kaku amat. Sesuai umur lah. Iya. Tapi sempet kaku nggak, jujur sempet kaku nggak tadi dipanggil KPK, tadi dipanggil apa diundang? Jangan dipanggil dong, banget. Diundang ya Pak Alex. Sempat ditanya wartawan kan tadi? tadi? Turun ada wartawan ditanya. Weh, Raffi Ahmad ngapain Raffin? Podcast! Disangkanya udah mau bagaimana ada podcast, saya bilang. Karena saya juga ingin senang juga Pak Alex, Pak Pahala. Saya juga sebagai apa ya, sebutannya mungkin sebagai selebgram, sebagai influencer. Kadang juga saya juga punya rasa tanggung jawab kepada follower saya kalau ada hal-hal yang baik untuk tentunya juga mensupport pemerintah. Ini juga ada tanggung jawab juga dari kita. Apalagi ada pesan-pesan yang baik dari Stranas PK ini, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Apalagi kan sekarang nih, apalagi masyarakat biasa Pak. Kalau denger nama korupsi ini semuanya pada kepo, pengen tahu kan. Wah, siapa nih yang begini, siapa yang begitu. Nah, ini juga salah satunya ingin kita sosialisasikan yang namanya Stranas PK ini buat pencegahannya ya. Iya, dan saya juga sebagai masyarakat biasa nih excited banget. Kalau boleh juga saya Mbak Rahma pengen nanya nanti sama Pak Alex, sama Pak Pahala. Gitu. Pasti ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Tadi kan sudah ngomong, masyarakat ini kepo banget ya. Selalu nungguin siapa nih yang ditangkap KPK gitu ya. Ada Raffi Ahmad kesini ya, jangan-jangan. Oh enggak loh ya, bukan doain. Nanti paling judulnya begitu, Raffi Ahmad ke KPK gitu. Ngapain nih? Raffi Ahmad, ya saya bikinin judul dulu. Raffi Ahmad dipanggil KPK gitu. Ada apa? Tanda tanya gitu ya kan. Ternyata podcast. Tapi saya ingin ke Pak Alex dulu ya. Pak Alex, kan tadi itu banyak yang mengatakan KPK ini sudah dilemahkan. Pak Alex merasa lemah nggak sekarang Pak? Udah makan? Aduh, barusan. Saya nggak tahu juga nih kelemahnya di mana KPK. Saya kebetulan kan 2 periode ya. Periode pertama dengan undang-undang KPK yang lama, periode yang kedua dengan undang-undang KPK yang baru. Menurut saya yang sudah mengalami 2 periode ini nggak ada perbedaan tuh, tetap kuat KPK. Dukungan masyarakat juga tetap kuat dan penanganan perkara juga nggak berkurang juga, kan begitu. Nah, artinya ya menurut saya sih nggak ada pelemahan KPK itu nggak ada sama sekali. Saya juga setuju sama Pak Alex karena saya dengar-dengar nih Pak. Saya baca-baca nih Pak, Pak Alex, Pak Pahala, bahwa negara kita Indonesia ini pelabuhannya berhasil masuk sebagai 20 besar terbaik dunia untuk memberantas pungli-pungli. Itu yang saya pernah baca Pak. Jadi ini yang harus saya sosialisasikan bahwa kita nih Indonesia pelabuhannya masuk 20 besar terbaik untuk memberantas pungli-pungli pelabuhan Pak. Betul ya Pak? Izin Pak Alex ya, saya ngerangin. Jadi lewat Stranas itu KPK ikut di dalam bersama dengan 4 lembaga lain gitu ya. Nah, ada 15 yang harus dilakukan gitu, tapi yang paling kita sering sebut pelabuhan gitu ya kan. Sederhana aja. Ada 16 lembaga di situ, nggak ada komandannya, jadi udahlah gitu kan. KPK cuma mengkoordinasikan saja. Dan pasang digital. Nah, jadi sederhana aja gimana kontainer masuk, keluarnya lebih cepat, lebih murah. Cuma itu aja ukurannya. Dan ya diapresiasi kalau di dunia ini kan diukur kan. Kecepatan dia keluar, lantas berapa biaya yang keluar. Jadi kita bilang
pencegahannya lewat digitalisasi aja gitu. Sehingga kalau cerita OTT itu kan ada pungli yang ketangkep tangan gitu ya. Nah kita bilang menghindarkannya ya bukan dikhotbahin gitu ya, dibikinnya digital. Udah nggak ada uang berseliweran, nggak ada orang harus ketemu orang beberapa kali, sesederhana itu. Tapi ya kalau pengalaman Raffi sendiri gitu, ada sekarang ini membaik nggak sih atau masih sering jadi korban pungli? Kalau saya sendiri ngurusin bayar-bayar istri kebetulan ya Pak. Jadi saya tidak begitu ini ya. Tapi ya saya sih biasanya juga kalau yang begitu-begitu sekarang kalau mungkin karena mungkin saya juga pekerjaannya kan selebgram ataupun influencer. Jadi orang kalau ke saya tuh suka mikir 2 kali juga mungkin Pak. Dia takut kali kalau saya ngeramein atau gimana gitu Pak. Gitu. Ada untungnya juga ya? Ada untungnya juga. Tapi kalau boleh saya tanya nih Pak, ini sama Papa Hala sama Pak Alex. Ini saya sebagai masyarakat awal nih pengen tahu nih tentang Stranas ini Pak. Ini sejarahnya Stranas PK ini bagaimana ini bisa terbentuknya Stranas. Kan orang jadi, kayak saya ini kan orang baru nih. Ini ada KPK sama Stranas PK nih. Bedanya apa nih? Gitu Oke. Izin Pak Alex ya, saya ngerangin. Jadi kalau soal pemberantasan korupsi di negara kita udah panjang sejarahnya. Betul. Di semua kementerian instrumennya ada. Nih misalnya Raffi punya perusahaan. Kan ada laporan, ada pemeriksaan, itu bagian dari pencegahan sebenarnya. Jadi semua sistem udah ada, lantas sudah ada polisi, jaksa, KPK, sudah ada, tapi korupsi masih banyak, masih kurang. Nah dunia ini melihat semua negara dan Indonesia janji. Indonesia ini akan punya strategi nasional pencegahan korupsi. Lantas dituruninlah dalam bentuk undang-undang, nah presiden bikin perpres. Jadi menambah sistem, udah aparat sudah, nah sekarang ditambah lagi dengan Stranas PK. Ini 5 lembaga disuruh duduk, coba bikin rencana aksi untuk pencegahan, jangan ribet-ribet, 3 aja, izin, keuangan negara, reformasi birokrasi. Dan dari 15 rencana aksi, 13 ini tentang digitalisasi. Jadi ini ngumpulin ini aja, ngumpulin banyak lembaga, koordinasi aja, jadi ada sekitar 60 lembaga, seluruh provinsi di Indonesia gitu kan. Jadi yang Stranas kerjaannya sederhana aja nih, ngumpulin, kita pergi ke sana, Anda bikin apa, 3 bulan sekali saya lihat, 6 bulan sekali dilaporkan ke presiden. Siapa yang jalan, siapa yang enggak. Lapornya langsung presiden nih? 6 bulan? Ya, karena ordernya dari presiden dalam bentuk perpres. Pas banget kalau gitu 6 bulan kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah 6 bulan ini udah kali Pak kemarin dilapor presiden. Baru Hasilnya Pak gini? Ada yang bagus ya, misalnya pelabuhan relatif baik gitu, terasa langsung, lantas penggunaan NIK nih buat ngasih bansos sekarang salahnya nggak salah-salah banget gitu kan. Sekarang udah mulai subsidi juga pakai pakai NIK dong gitu ya. Lantas ada juga sistem yang pemerintah daerah, mungkin Mbak Rama inget dulu presiden marah-marah di Lampung gitu, ini jalan kok jelek gitu ya. Atau yang kita lihat satu daerah gitu, daerah miskin tapi anggaran perjalanan dinasnya ke luar negeri. Nah itu sekarang kita punya alat tuh di Dagri tuh, udah dipasang untuk memonitor. Mungkin beberapa hal jalan baik tapi lebih banyak yang nggak baik juga sih gitu. Tapi sekali lagi kan ini koordinasi ya. Jadi KPK dan 4 lembaga lain cuma ngumpulin, duduk, mari kita pergi ke sana. Pak saya nggak punya uang, anggarannya buat ke sana nggak ada gitu kan. Nah, kita datang ke Bappenas. Ya, karena Bappenas bagian dari Stranas. Lantas kalau mau ke pemerintah daerah, kita datang ke Dagri. Karena Dagri kan mengatur 500 sekian pemerintah daerah. Jadi ada fungsinya masing-masing. Jadi 5 lembaga itu Depdagri, Bappenas, KPK, Menpan, KSP. Ya, dan KPK salah satunya yang KPK nyumbang konten. Nah, ini masalah apa aja yang perlu dibenerin gitu kan? Yang perlu diperbaiki, yang dicegah itu apa-apa. Kalau urusan perbaikannya butuh anggaran, Bappenas. Kalau butuh katakan komunikasi dengan Pemda, Dagri. Kalau butuh nih orangnya dirubah, lembaganya dibentuk baru, itu ke Menpan. Komunikasi dengan Presiden, KSP. Nah, jadi pembagian tugasnya udah rapi, Pak. Udah rapi. Ada rapot dari Pak Presiden bagaimana? Mesti dibilang masih jelek. Mesti dibilang dong. Harus semangat terus ya Pak. Makanya perlu masyarakat tahu. Iya betul, biar tahu. Betul. Iya. Nah ini tadi kan disebut ya Pak ya, digitalisasi segala macam menarik begitu nih Pak Alex sekarang ini saya ke Pak Alex. Nah disinggung tadi bansos, pembagian bansos dan lain-lain, itu gimana digitalisasinya ya Pak ya? Karena kan sekarang ini sudah jadi pengetahuan umum ini, misalnya ada dana anggaran stunting begitu kan. Sebelum turun dibuat sosialisasi dulu, turunnya tinggal berapa persennya doang gitu ya. Nah ini gimana melakukan pencegahan agar tidak seperti itu?
Ini kan menyangkut data ya, data penerima bansos ya. Itu sebetulnya sudah menjadi tugas dari masing-masing daerah. Kepala daerah itu setiap bulan atau berapa bulan setiap bulan harus mengupdate itu masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial ya. Ya, nanti dari situ Kementerian Sosial mengupdate terus itu. Jadi setiap bulan itu data Kemensos itu mestinya kalau setiap daerah itu mengupdate data itu nggak ada persoalan kan begitu. Tapi problemnya itu tadi kan ada kepala daerah mungkin atau petugasnya ya mendata siapapun itu yang sudah punya pekerjaan di data, sudah tahu itu ASN di data sebagai penerima bansos. Nah ini kan kemarin waktu di Jambi juga saya sudah ingatkan ya supaya kewajiban untuk mengupdate data itu terus dilakukan. Dan saya juga mengingatkan juga jangan karena tahun 2024 ya, ini tahun politik tahun depan, ini seolah-olah ada kepala daerah yang mungkin ya ingin menarik simpati, banyak-banyakin aja, banyak-banyakin aja di data penerima bansos kan seperti itu. Saya bilang ke kepala daerah itu, mestinya kinerja kepala daerah itu diukur dari bagaimana dia itu berhasil mengentaskan kemiskinan, kan begitu. Kalau bansosnya banyak, nah, berarti kalau bansosnya banyak, data penerima bansos tambah banyak, berarti gagal dia sebagai kepala daerah dan nggak layak lagi dia maju. Ya, saya sampaikan seperti itu. Nah, ini pada kesempatan ini juga kami mengingatkan ya, ini kan banyak nih penontonnya Mas Raffi Ahmad itu kan 60 juta loh ya. 70 Pak. 70 ya. Wah, 72. Jangan dikorupsi Pak. 72. Sekarang udah 72. Nah, siapa tahu ada yang terima bansos kan begitu. Padahal dia nggak berhak, nggak layak. Harusnya malu dong. Kita harus punya rasa malu. Sudah punya penghasilan, sudah layak hidupnya, tapi masih terima bansos. Betul. Nah, gitu loh. Habisnya banyak di handphone saya tuh. Pas saya kalau melihat DM saya, Mas Raffi, Arafi minta sedekahnya dong. Udah jarang dapat bansos nih. Gitu katanya Pak. Itu gitu. Berarti banyak yang tadinya dapat terus nggak dapat ini. Ini saksi dari DM. Habisnya itu penerima bansos itu kan udah merata tuh Pak. Iya. Emang berapa kali lipat sih dapat bansos itu Pak Pahala? Jadi kalau yang daftarnya nih negara kita udah bagus nih. Nih dalam bahasa sederhana daftar orang miskin tuh ada di Kemsos 140 juta gitu orangnya. Separuh Tapi penduduk ini dari yang miskin banget sampai yang setengah miskin lah. Nah sekarang kalau pemerintah bilang kita kasihlah 10 juta ke bawah, itu datanya udah ada NIK-nya. Jadi kalau dibagi dijamin orangnya nggak meninggal. Kan kalau ada NIK-nya berarti masih hidup lah dia. Nah sekarang dibagi gitu. Nah kalau dia nanti nggak terima, harusnya dia bangga. Karena sekarang setiap bulan Pemdanya ngelaporin, ini orang udah nggak miskin lagi nih, gitu kan. Keluar di daftar. Bangga tapi lapar percuma Pak. Enggak. Pokoknya kita bilang gini, jangan bangga kalau dapat bansos. Gitu. Jadi kalau nggak dapat itu, dia udah lulus. Artinya udah nggak miskin, kan gitu ya. Jadi bansos itu kita bilang jangan dianggap makin besar makin baik. Datanya 140 juta iya. Tapi kita bilang harus ada yang lulus. Dan harus ada pergerakan, artinya kalau dikasih bansos jangan sampai dia miskin, lantas dia kolaps. Kasih bansos. Tapi kalau udah dia nggak kolaps, tetap miskin kan? Baru kasih program pengentasan itu, miara ayam, kasih. Itu berikutnya tuh. Udah lulus begitu ya, Udah ada lulus. sebagian udah lulus datanya, jadi alumnus sih dong Pak namanya. Jadi ada juga yang Pak. penting jangan reuni. Bener, jangan. Ada juga program-program atau anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan juga ada juga Pak. Banyak. Lambe Turah tuh ikutan pantau juga. Jadi Lambe Turah itu jangan pantau artis. Jangan cuman pantau artis aja, nggak ada gunanya. Lambe Turah tuh pantau lah ini ke bantu pemerintah. Jangan ngomongin orang aja kan. Iya, itu cuma lebih bagus lebih pantau itu kan lebih bagus. Turah-turah kemana-mana.